Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudahu ila liqa'i yaumillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, para masyayikh, para santri, khususnya pembina, pengurus, dan khadimul madrasah wal ma'had. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada beliau, diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dijadikan keluarganya, anak-anaknya, murid-muridnya saleh dan salehah, dijadikan muridnya semua menjadi ilmu yang sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sekarang berada di malam 11 daripada bulan Ramadan, malam ke-11, yang mana malam 11 yaitu hari ke-11 itu bertepatan dengan wafatnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhah. Sayyidina Khadijah, siapa yang enggak kenal dia? Siapa yang enggak kenal dia? Sungguh rugi orang yang enggak kenal dia. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa jadi hebat, bisa jadi mantap, kuat dalam menghadapi orang-orang kafir Quraisy dan umatnya, pasti di belakangnya karena sebab Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Ini contoh besar buat kita semua bahwa Nabi Muhammad manusia yang sempurna, yang hebat, itu bisa menjadi hebat sebab di belakangnya adalah seorang perempuan yang hebat. Jadi maka dikatakan sama salah satu ulama, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kalau kalian nih pengen punya anak kalian nih anak yang itu banyak. Beliau mengatakan kalau pengen anaknya hafid Quran, diusahakan ketika bayi sudah biasakan mendengarkan Al-Quran. Kalau kalian pengen anaknya itu bisa menjadi wali min aulia, hatinya bersih, biasakan dia bangun malam dari bayi. Itu bermacam-macam. Dan yang paling akhir dari itu semua apa? Apabila kalian menginginkan anak kalian mendapatkan semua itu, hafidul Quran, alim, wali, hatinya bersih, maka carikanlah ibunya itu orang yang hebat. Carikan ibu yang hebat. Kenapa kok carikan ibu yang hebat? Oh iya, karena ibu adalah pendidik pertama bagi seorang anak. Coba ibunya bukan orang santri, repot. Ngaji Quran kadang nggak bisa. Bagaimana mau ngajarin anaknya sholat? Mula meler tak kuat ring doan pemasuk pun duklah mereka kiai ini tak nyaman tadi kiai ini kah? Oh gua okay. Bagi beri santri semeler. Ada benar ke pelengan. Ustaz pelengan. Saya loncak pagar, si kabur, si rokokan, macam-macam pun. Nika gula santri gila mbak, makan oneng gula. Pelengan bawakan pelengan. Guru nika kiai nika pelengan. Ngurus anaknya orang, anak tibi dengan tak urus. Kenapa? Sibuk sama ngurus anaknya orang. Bongki. Dengadeng nika kiai, pelengan pun. Mari didik benar didik. Oleh Pak tahun pemoleh ikalak biring doan.
Beri boleh, santri si benar boleh, si pendatang boleh. Pokoknya oleh tak nyaman mulu kiai ini kah? Begitu. Tetapi kalau kita memiliki seorang ibu yang hebat, itu kita nggak repot untuk didik anak kita. Khususnya orang tua, nggak repot. Kenapa? Anak perempuan yang sudah dididik dengan benar, itu akan mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara Islam, bagaimana caranya sholat. Diajari dari kecil. Sehingga anak tersebut muncul bibit-bibit yang unggul. Dan bibit unggul itu tidak bisa kita dapatkan melainkan orang daripada pendidikan yang hebat. Nggak neka makin gula makin badai pesantren neka. Didikan hebat. Oh, cok lulusan pesantren beb apa? Norak sih. Bahasan apa? Norak. Tak modern beb. Iya tak modern. Tetapi anak kamu nanti bisa jadi orang yang hebat. Makanya kalau cari perempuan itu sebetulnya kata ulama kan, ulama-ulama zaman dahulu itu tidak usah pandang wajah, yang penting solehah, lulusan pondok, bagus, kalak pun, modut pun. Engki. Tetapi mon baabon mungkin cek kepingan nikah. Congok kade mapan paje engki. Tapi jangan diambil dahulu. Makanya kita diajari sama guru kita, kalau kamu mau lihat perempuan, mau ta'arufan, si jomblo-jomblo nih kan, nih ada nih kan, hadro-hadro nih kan, boleh santri boleh nih kan, nih kan. Kalau mau ta'aruf sama perempuan, diajarkan sama guru kita, kamu lihat dahulu perempuan tersebut. Kamu cocok gak dengan wajahnya? Mau lah cocok bi wajan, mari ngabes muan lagi, cocok. Lihat agamanya. Kalau agamanya bagus, baru ambil. Kalau agamanya gak bagus, jangan diambil. Makanya dilihat apa? Posisi dilihat daripada agama. Dilihat wajah dahulu, cocok. Agamanya gimana? Bagus, ambil. Makanya dikatakan dulu Imam Malik, ya, sahibul madhab, Imam Malik, ibunya Imam Malik ini orang biasa, bukan orang biasa. Waktu abahnya Imam Malik dulu mau minta ibunya Imam Malik, ngabasaki, kamu mau dengan anak saya perempuan, bagus, solihah, Masya Allah, hafidul Quran, begini segala macam. Saya mau. Kamu tidak lihat wajahnya dulu? Tidak tahu usah pun. Pun ahlak mapan nih kamu. Katanya Imam Anas ini. Udah nikah. Mari nikah, masuk kamar pun. Kan orang Arab dulu kan pakai cadar perempuannya. Jadi di kamar tuh masih pakai cadar, beda kempeng aku cadar. Deki buka bik lagi nikah. Masya Allah, senikah. Subhanallah. Imam Anas nih masuk ke kamar. Ketika dia masuk, pas dibuka itu cadar, bening ngucap subhanallah. Innalillah. Makjiya kastah. Sebabnya apa? Tak nggak besaki wajah. Karena apa? Wajah ini nggak harus cantik, enggak. Yang penting relatif pembahasan bahan. Iya, karena setiap kita tuh beda-beda, tipenya itu beda-beda. Kata Imam Ibn Hajar begitu, tipe laki-laki itu beda-beda. Makan mau neng binek, mau cudun binek laki tidak ada boleh, mau cudun ngocak mapan pun. Habis itu setelah itu Imam Anas cia pun, jaga aja. Berema boleh. Jaga aja pun. Mari tak kuat Imam Anas keluar pun. Alasan mau kerja. Ada urusan di luar kota. Urusan di luar kota tak boleh pun. Berben tahunan pun. Ada cia tak boleh. Apa? Akhirnya, nih kah?
selama sudah berapa puluh tahun, datangnya Imam Anas datang lagi. Datang ke kota Madinah. Hadir pun mulai pun. Mulai kok kerong bisang bine. Pulang dia. Ketika dia pulang didapati di kota Madinah tuh ramai. Ada apa ini? Ini mau sholat, habis sholat tuh ada kajian. Pemuda hebat. Pemuda hebat. Hebat, gagah, hafid, semuanya. Ini sekarang orang paling alim sekota Madinah. Penasaran? Datang bojong mari bojong hadir kajian. Katanya Bapak Anas ini hebat. Coba sang anak ngak nikah gawat nikah gula. Hebat Masya Allah. Mengeluarkan hadis. Tata caranya ngomong, bicaranya indah. Sampai tuh Imam Anas nih kaget. Anak muda umur kayak gini nih. Ini nih yang bikin Islam tuh hebat. Kajiannya, hadisnya Nabi Muhammad. Sampai Imam Malik dikatakan Imam Malik itu kalau ngisi itu ya, kalau ngisi hadisnya Nabi Muhammad SAW, dia mandi dulu. Kenapa? Memuliakan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dia sampai dalam adabnya kepada Nabi Muhammad tak pernah ngaku sendal di kota Madinah. Sampai dia itu kalau mau kencing keluar kota Madinah dulu. Tak mau. Ini kotanya Nabi Muhammad SAW. Dari hebat. Mun abang coba pak deki pak ki datang ke Mekah Madinah sampean ki. Mun coba tak napa pun. Dah macam biasa kejeding ada. Dah macam jeding wah luar jauh. Mau tak liberi kan sampean payah sampean. Ini Imam Malik dari hebatnya. Jadi nur cahaya itu hebat. Makanya dikatakan paling wibawanya ulama itu ulama muhaddisin, ulama ahli hadis. Dibandingkan ulama-ulama yang lain, wibawa paling hebat tuh ulama ilmu hadis. Kenapa? Karena mereka tuh mengemban hadisnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan sampean, kalau mau ngomong begini, saya dapat hadis dari guru saya dapat hadis dari gurunya lagi. Gurunya disebutkan nama satu-satu, gurunya lagi dapat dari gurunya lagi, dan guru saya dapat dari Nabi Muhammad SAW. Orang langsung nangis pak. Ngidingak nih, kamu kulo sing ngocak biasa sampean. Akelak sampean. Mun Imam Malik saya dabu, wibawa. Imam Anas nih kungannya kabu hebat nak anak muda nih sabar ya. Mari kajian apa? Bubar pun salaman. Imam Anas cium tangan di Imam Malik ulama, cium tangan. Nah, repot oleh. Si bapak ini Anas ini pulang. Ketika pulang dia di jalanan masuk lorong. Masuk gang, lorong ini. Kebetulan di depannya dia itu Imam Malik itu. Nak kena ngode sing ngajar nih kah? Jalan. Imam Malik nek mak orang muhibbin re. Apa netizen apa bahasan fun apa fanatik mak norok kok melolor aja kelak nak mari salaman kik norok kok boleh disapa pak mau kemana bapak? Masya Allah bapak dari mana mau kemana? Saya mau pulang ke rumah saya katanya Imam Anas, saya mau pulang ke rumah saya. Oh ya berarti sama lorong kita. Oh sama jalan pun lorong masuk tahu-tahu sampai ke rumahnya. Imam Anas juga sampai di situ. Rumahnya bapak ini mana? Rumah saya ini. Pak ini rumah saya pak, kata Imam Malik. Ini rumah saya. Loh iya ini rumah saya juga kata dia. Renggen badan reh. Dan Imam Malik disabar reh. Reng muhibbin bingko lah ngari aja. Reh saragen lu. Kipun detik kata pak. Bapak mau masuk? Bu iya saya mau masuk. Bu getos kada pak. Compon gula nih kah? Laporan sama ibu. Assalamualaikum. Mami, ibu. Bu, ini bu ada tamu. Tamu siapa? Tak tahu. Ngaku-ngaku ini punya rumahnya dia. Siapa namanya? Anas kan? Anas. Iya. Coba buka pintunya. Ibu mau ngintip di tabir. Dibuka ngintip ibunya. Oh. Pan lah.
Boleh lah, bapak ro boleh lah. Suruh masuk. Masuk pun. Masjid Imam Anas nih. Ditanya sama sama bapaknya nih. Mak bisa ben beteti anan kula be panjenengan dadi hebat ngak nikah. Bongke. Beun boleh. Buru dari sengkok. Kamu lari dari saya, kamu tinggalkan uang buat anak saya. Kebetulan saya sudah hamil, kamu tinggalkan saya. Saya tidak mengambil 1% pun harta kamu, kecuali buat anak kamu, didikin anak kamu. Dia sekolah, dia ke madrasah, kebutuhan dia selama di pondok saya biayai dari harta kamu dan saya tidak ngambil sama sekali. Dan ini hasil dari uang kamu itu. Istri soleha nih Pak. Mangkan sampean bi kula takok tepes oleh si Cia Kia. Ngabes mua kada mangkan. Ini ceritanya Sayyidina Anas bin Malik. Malik bin Anas. Dan begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang kita berada, Nabi Muhammad itu beruntung. Sampai Sayyidina Khadijah itu dikatakan sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bermimpi di depannya tuh, dia di pangkuannya tuh ada bulan. Bulan. Datang dia ke paman dia. Paman dia tuh Waraqah bin Nawfal, dia bilang, "Paman, saya bermimpi segini begini." "Oh, wahai penakanku, kamu ini bakal datang orang hebat, nabi yang menjadi suami kamu, yang bakal menjadikan itu orang hebat, dan dakwahnya dia bisa menjuru ke seluruh dunia. Dakwahnya dikatakan dia tinggal di Mekah dan dia bakal hijrah ke Madinah, ke Yathrib. Lambak benih Madinah, lambak Yathrib. Kota-kota penyakit. Dikatakan itu kota-kota penyakit. Kota penyakit. Itu Yathrib dikatakan kota penyakit. Kenapa? Karena banyak orang sakit di situ. Banyak orang sakit. Ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubah namanya kota Madinah. Sampai terkenal kota penyakit. Ada dokter dulu tuh datang, dokter tabib dari Romawi, kalau nggak salah dari Romawi. Datang untuk dinas, membahasan bahasan makin dinas ke Madinah. Pengen meriksa orang-orang di sana, berarti sakit apa enggak. Buka toko. Buka toko. Buka apa? Praktek. Kata Nabi Muhammad, sebelum buka praktek datang ke Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya mau buka praktek sih." Madinah tak ada orang sakit, Pak. Mak dan badan. Nabi mau tak nikah. Tak bertaja. Mau coba tak apa sampean buka praktek. Dibuka praktek sama dia. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, tak ada orang sekali sih datang. Posang. 3 bulan posang pun. Mon makin kek nyaman mon PNS. Makin tak ada pasien oleh gaji. Mon lambat. Tak ada pasien, tak oleh besar. Posang pun. Datang ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laporan, "Ya Rasulullah, benar saya dapat 3 ada yang sakit di sini. Sampai saya datangi rumah satu persatu untuk nyari orang sakit, tidak ada. Padahal ini dulu terkenal kota penyakit." Kata Nabi Muhammad, "Iya, ada yang sakit di sini." Sebab apa? Sebab di sini itu orang-orang Madinah itu saya ajarin, mereka gak akan makan kalau gak lapar. Kuncinya satu, kata Nabi Muhammad. Mula kenyang ambu. Mun tak lapar tak ngakan. Mun makan pun nyaman, toh sakit pun. Ada penyakit kepi. Apa boleh mun habaib? Koncongon tak kanto. Ada tak buang buas. Repot juga teti habib dengan ngamal laki. Engki. Makan mun habib jerajo. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali lagi ke Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Dari hebatnya Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, dari hebatnya ketika Nabi Muhammad dilandang kemiskinan, Nabi Muhammad datang wahyu, bingung Nabi Muhammad datang ke siapa? Sayyidina Khadijah yang nampu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Khadijah tu bilang, "Ya Muhammad, engkau ni orang baik, engkau ni orang jujur, engkau ni amanah. Tak mungkin ada orang yang mau mencelakakan kamu ni, tak ada, tak mungkin. Kamu ni terkenal amanah, terkenal baik. Gak mungkin ya Muhammad."
Engkau ni orang baik, orang bagus, kata Sayyidina Khadijah. Gak lama setelah itu baru tahu Nabi Muhammad bahwa dia itu adalah Nabi, utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Khadijah, saya ini Nabi, bagaimana saya? Ya Muhammad, tak usah bingung. Enti butuh harta, saya ada. Itu harta saya, harta kamu juga. Ambil buat dakwah kamu. Semua ambil buat dakwah kamu. Sampai Sayyidina Khadijah itu yang darinya kaya raya bisa jadi orang yang pas-pasan. Sebab Nabi Muhammad. Apalagi sebelum Nabi Muhammad itu jadi Nabi, diangkat jadi Nabi, Nabi Muhammad tuh hobi. Hobinya apa? Kholwat. Naik ke gunung, ke gua, kholwat. Baru 40 hari pulang, bawa makanan tuh pulang, minta makanan lagi sama Sayyidina Khadijah. Balik lagi ke atas. Mun sampean terus nyoba tak napa. Mun tak langsung ngeranyam si copok sama, apa jangan. Tak usah ke gua, Pak. Sampean ke masjid bingung ngeranyam. Masjid enggak sih lemah. Ngaji Quran berapa juz jan sih. Mata lemu dia tak kersopu. Arab masjid. Tak kira buru masjid Mas. Balik enggak nikah. Nggih. Nabi Muhammad dah Sayyidina Khadijah. Selama Nabi hobinya kholwat, ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibiarkan sama beliau. Sampai dari hebatnya Sayyidina Khadijah, perlakuannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah ini kirim salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim salam. Malaikat Jibril turun, ya Rasulullah, saya mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim salam kepada Sayyidina Khadijah. Dan saya juga kirim salam, kata malaikat Jibril. Terobarokan kia. Barokan salam. Hebat Sayyidina Khadijah. Makanya perlu kita contoh seperti Sayyidina Khadijah. Sampai Nabi Muhammad tuh dakwah, ngasih orang sakit, ngasih sahabat yang gak mampu, ngasih segala macam, itu dari uangnya Sayyidina Khadijah. Mun mungkin Pak, sampai ndak bini Pak, mau tak soleha nggak Sayyidina Khadijah Pak. Allah dah. Nih sertang ke tadi pesek kan. Babon ke pas-pasan Pak. Ma tepak. Allah dah kadok lah. Bini ba skincare ni dah rember Kok bulanan skincare ni 3 juta ya. Engki. Itu makanya perlu kita untuk mencari orang seperti Sayyidina Khadijah. Di mana Beb kita dapat orang seperti Sayyidina Khadijah Beb? Seongkun kita tidak mungkin dapat seperti Sayyidina Khadijah. Kita ada Pak. Tapi si mirip-mirip si kuning lah. Mungkinlah sekecil-kecilnya lah mirip. Di mana Beb? Ada. Di mana? Nikah. Darulullah wal karomah nikah. Nggak nikah nikah. Produk pesantren nggak nikah nikah. Manggan kek laki nikah santren nikah. Tak usah jauh nyarin. Nak banyak binaan. Oke. Iya, sudah nyari di sini aja, nggak usah repot. Kenapa? Pasti di sini udah pasti orang yang baik. Kenapa? Kiainya orang masya Allah, pondok pesantrennya masya Allah, acara-acaranya masya Allah. Nah begini, inilah yang bikin membanggakan Nabi Muhammad. Tidak ada mungkin pondok pesantren dibikin tuh melainkan ingin mencetak kadar orang yang seperti Nabi Muhammad dan orang yang seperti Sayyidina Khadijah. Maka dari itu ayo jadilah kita orang yang baik. Maka dikatakan sama Nabi Muhammad orang yang baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang baik pasti buat orang yang baik. Orang yang buruk buat orang yang buruk. Mun sampean terus orang bagus, terus orang oleh saya orang bagus sampean Pak. Jong. Mun terus oleh saya solehah jong. Pedeti soleh sampean jong. Mun sampean dadi soleh, insyaallah oleh saya solehah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayah kita. Dijadikan perkumpulan ini sekaligus haul ini jadikan perkumpulan yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merayakan haul daripada kiai kita dan kita juga merayakan haul daripada Sayyidina Khadijah. Mudah-mudahan santri kita dijadikan sebagai seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perempuannya dijadikan seperti Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga kita bisa mencontoh dan membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada minni wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.